Halo semua, apa kabar? Hari ini kita kembali akan belajar tentang dimensi 3. Topik yang akan kita bahas hari ini adalah jarak antara titik ke bidang. Terdapat suatu definisi tentang jarak antara titik ke bidang. Bunyi definisinya adalah panjang luas garis yang menghubungkan suatu titik dengan bidang dan tegak lurus bidang. Di sini kita punya ilustrasi, yaitu misalkan ada sebuah titik berwarna biru dan ada sebuah bidang di mana sisinya berwarna merah. Jika kita ingin mencari jarak antara titik biru ke bidang berwarna merah, maka kita harus membuat sebuah garis proyeksi yang melalui titik biru dan tegak lurus bidang dengan sisi berwarna merah. Jadi ilustrasinya kurang lebih seperti ini. Nah, karena ini tegak lurus ke sebuah bidang, maka otomatis titik biru ini juga tegak lurus ke suatu garis yang berada pada bidang. Misalkan garis yang berada pada bidang itu adalah garis berwarna hijau. Otomatis berlaku seperti apa yang sudah kita pelajari sebelumnya, pada pertemuan sebelumnya, bahwa untuk mencari jarak dari sebuah titik ke garis, maka kita harus membuat proyeksi titik tersebut ke garis itu. Maka dari sini, seperti kesimpulannya pertemuan sebelumnya, kita akan bisa menemukan sebuah titik proyeksi dari sebuah titik biru ke garis berwarna hijau. Misalkan proyeksi titik berwarna biru ini di garis berwarna hijau adalah titik berwarna hijau ini. Nah, jadi kesimpulannya dari sini kita dapat bahwa untuk mencari jarak antara titik berwarna biru dan bidang dengan sisi berwarna merah itu sama dengan jarak dari ruas garis titik berwarna biru ke berwarna hijau, titik berwarna hijau, seperti itu. Jadi kalau disimpulkan jadinya seperti ini. Jika kita ingin mencari jarak titik ke bidang, maka cari dulu proyeksi dari titik ke garisnya. Ketemu proyeksi dari titik ke garis, maka kita bisa mencari jarak antara titiknya. Kurang lebih seperti itu. Nah, berikutnya, untuk lebih jelasnya, simak langkah-langkah kerja sebagai berikut. Langkah kerja pertama, misalkan diketahui sebuah titik P dan bidang alfa. Jadi ada sebuah titik P dan bidang alfa di mana titik sudutnya kita namakan A, B, C, D. Dari sini kita membuat proyeksi dari titik P ke bidang alfa, kan itu tujuannya seperti ilustrasi tadi. Nah, untuk membuat proyeksi P ke bidang alfa, maka kita akan mencari proyeksi P ke salah satu sisi dari bidang alfa tersebut. Nah, untuk mencari proyeksi ke salah satu sisi ini bebas, bisa menggunakan sisi AB, ataupun sisi BC, ataupun sisi DC, ataupun sisi AD. Itu bebas, silahkan dipilih sesuai keperluan. Nah, di sini saya contohkan akan mencari titik proyeksi dari P ke ruas garis BC. Nah, dari titik P ini kita buat sebuah garis proyeksi. Misalkan garisnya ada garis berwarna orange ini, di mana garis berwarna orange ini akan memotong ruas garis BC di titik Q, sehingga berlaku PQ tegak lurus dengan CB. Nah, pada bidang alfa, kita akan buat sebuah garis yang melalui titik Q, tegak lurus dengan CB, dan garis itu berada pada bidang alfa. Misalkan garisnya adalah garis yang berwarna hitam ini.
Nah, perpanjangan ruas garis ini memotong ruas garis AD di R. Jadi kita sebut titik potongnya adalah titik R. Nah, ternyata di sini kita dapat simpulkan bahwa CB itu tegak lurus dengan QR. Jika kita lihat dari ilustrasi terakhir ini, kita dapat bahwa untuk mencari jarak titik P ke bidang alfa itu sama saja dengan mencari jarak titik P ke ruas garis QR. Karena kita bisa simpulkan seperti itu, maka ini sama saja dengan kita mencari proyeksi titik P pada garis QR. Nah, sehingga kita bisa membuat proyeksi titik P ke garis QR. Maka kita buat sebuah garis yang tegak lurus melalui P tegak lurus QR. Nah, perpotongan dari garis proyeksi ini ke ruas garis QR kita sebut namanya P aksen misalkan. Nah, sehingga kita dapat simpulkan lagi bahwa jarak dari titik P ke bidang alfa itu sama saja dengan panjang ruas garis dari P aksen ini. Nah, untuk lebih memahami lagi ke permasalahan, mari kita coba dengan mengerjakan contoh soal. Contoh soal. Pada kubus PQRS TUPW dengan panjang rusuk 4 cm, jika A merupakan titik tengah dari ruas garis PT, maka tentukan jarak titik A ke bidang QSWU. Untuk mengerjakan soal ini, maka kita harus membuat dulu ilustrasi gambar tersebut. Langkah pertama, silakan buat kubus PQRS TUPW, di mana panjang rusuknya adalah 4 cm. Sekarang kita letakkan titik A pada tengah-tengah PT. Selanjutnya, kita buat bidang QSWU. Nah, bidang QSWU di sini digambarkan dengan bidang berwarna orange. Untuk mengerjakan supaya kita bisa mendapat jarak antara titik A ke bidang QSWU, bisa kita ikuti langkah kerja seperti pembahasan sebelumnya. Langkah pertama, buatlah sebuah proyeksi dari titik A ke salah satu sisi QSWU. Nah, di sini saya akan menggunakan sisi WS. Dari titik A, saya akan buat sebuah garis proyeksi ke ruas garis WS. Sehingga garis tersebut tegak lurus WS. Titik perpotongan antara garis yang melalui A dan tegak lurus WS, kita beri nama titik B. Dari titik B, kita akan membuat sebuah garis melalui titik B, tegak lurus WS, dan berada pada bidang QSW. Nah, garis tersebut akan memotong ruas garis QU, di mana titik potongnya adalah titik C. Dari sini kita bisa mengkonstruksi sebuah segitiga ABC. Nah, jika kita lihat ilustrasi ini, maka kita bisa menebak bahwa untuk mencari jarak dari titik A ke bidang QSWU itu sama dengan mencari jarak dari titik A ke ruas garis BC. Karena kita bisa mencari jarak dari titik A ke ruas garis BC, maka kita bisa membuat proyeksi titik A pada garis BC. Nah, misalkan proyeksi titik A pada garis BC kita beri nama A aksen. Nah, untuk memudahkan dalam perhitungan, segitiga ABC kita pindahkan lagi. Seperti itu. Dari sini kita ketahui bahwa panjang AB dan AC itu adalah masing-masing 4 cm. Dan panjang BC itu adalah 4 akar 2.
Dari sini kita dapat bahwa panjang B A aksen dan A aksen C itu adalah setengahnya dari panjang BC. Sehingga panjang B A aksen adalah 2 akar 2. Untuk mencari nilai A aksen, itu kita bisa menggunakan teorema Pythagoras, di mana konstruksi formulanya adalah sebagai berikut. AB kuadrat itu sama dengan A aksen A dikuadratkan ditambah dengan A aksen A aksen B dikuadratkan. Sini. Nah, untuk mendapat nilai A aksen, maka kita rubah dulu formulanya. Sehingga jadi A aksen A dikuadratkan sama dengan AB dikuadratkan dikurangi A aksen B dikuadratkan. Nilai A aksen A itu adalah akar dari AB kuadrat dikurangi A aksen B dikuadratkan. Selanjutnya, A aksen A itu sama dengan AB kuadrat. AB nilainya adalah 4 cm, sehingga AB kuadrat sama dengan 4 kuadrat. Dikurangi A aksen B dikuadratkan. A aksen B nilainya adalah 2 akar 2. Sehingga 2 akar 2 dikuadratkan. A aksen A sama dengan akar dari 4 kuadrat. 4 kuadrat itu adalah 16. Dikurangi 2 akar 2 dikuadratkan jadi 8. Sehingga A aksen A itu sama dengan akar 8. Selanjutnya, kita rubah A aksen A sama dengan akar dari 4 kali 2. Didapatlah jadinya A aksen A itu sama dengan 2 akar 2. Kesimpulannya, jarak titik A ke bidang QSWU itu panjangnya adalah 2 akar 2. Nah, salah satu aplikasi yang bisa kita gunakan untuk membantu menjawab permasalahan dimensi 3 seperti ini adalah GeoGebra namanya. Jadi kita bisa menggunakan GeoGebra untuk menjawab model soal-soal seperti ini. Nah, saya akan simulasikan contoh penggunaan GeoGebra kepada permasalahan soal model seperti ini. Nah, oke. Nah, ini alat bantu ya. GeoGebra itu merupakan alat bantu. Jadi silahkan nanti gunakan GeoGebra bagi yang ingin mencoba-coba soal. Itu bisa gunakan GeoGebra untuk mengecek jawaban bahwa apakah jawaban yang kalian buat itu sudah benar. Oke, kita coba dengan GeoGebra. Nah, ini link alamatnya. Bagi yang tidak mau menginstal aplikasinya, silahkan cari https://www.geogebra.org/classic. Ini merupakan tampilan awal dari aplikasi GeoGebra. Nah, untuk menyelesaikan model permasalahan tentang dimensi 3, bisa menggunakan menu pada bagian 3D grafik. Silahkan diklik bagian 3D grafik. Nanti akan memunculkan tampilan seperti ini. Nah, untuk membuat kubus dengan panjang rusuk 4 satuan, kita akan pilih menu Cube. Pasang titik pertama. 1, 2, 3, 4. Nah, di sini. Titik kedua. Maka kita akan otomatis dibuatkan sebuah kubus dengan panjang 4 satuan. Nah, supaya lebih mudah untuk melihatnya, jadi alat bantu sumbu ini kita hilangkan untuk sementara. Jadi dengan cara klik kanan, uncheck bagian axis dan bagian plane. Nah, jadinya seperti ini. Nah, di sini kubusnya diberikan nama A, B, C, D, E, F, G, H. Yang kita perlukan adalah P, Q, R, S, T, U, P, W. Maka untuk merubahnya, silahkan klik pada titik, habis itu klik kanan, pilih rename.
Kita rubah semua titiknya. V, W. Nah, jika sudah, untuk memudahkan melihat tampilan, kita rubah dulu warna kubusnya jadi transparan. Dengan cara pilih bagian titik tiganya, cari setting, pilih warna, rubah warnanya putih mungkin. Habis itu opacity-nya kita turunkan. Nah, sehingga seperti ini jadinya. Sudah, kita tutup lagi. Nah, sekarang kita akan letakkan titik A pada tengah-tengah TP. Caranya kita bisa dengan memilih ini. Pilih bagian midpoint. Atau cara kedua, dengan memasukkan formulanya di sini. Jadi di sini kita masukkan formula, sama namanya midpoint juga. Nah, sekarang kita coba menggunakan menu. Kita pilih midpoint, klik titik P, selanjutnya klik titik T. Nah, maka akan dibuatkan titik tengahnya dengan nama TA. Kebetulan dari contoh kita sama, jadi tidak perlu ada perubahan. Dari sini, selanjutnya kita akan membuat bidang QSWU. Untuk membuat bidang QSWU, kita gunakan menu polygon. Di sini, sama seperti tadi, kita menggunakan menu seperti ini bisa, atau menggunakan input comment juga bisa. Nah, sekarang untuk bidang, coba kita menggunakan input comment. Input comment untuk membuat polygon, tinggal ketikkan poly. Nanti akan ada banyak cara untuk membuat polygon. Nah, untuk sekarang karena kita sudah ketahui titiknya, maka kita gunakan yang titik. Jadi kita ketikkan polygon, habis itu masukkan titik-titiknya. Q, S, W, U. Nah, maka terciptalah polygon. Seperti itu. Nah, untuk mencari jarak dari titik A ke bidang QSWU, kita gunakan prosedur seperti yang sudah dijelaskan tadi. Langkah pertama, kita buat sebuah proyeksi dari titik A ke salah satu sisi QSWU. Misalnya yang tadi kan menggunakan WS, maka kita buat sebuah proyeksi melalui titik A ke ruas garis WS. Untuk membuat proyeksi, kita gunakan garis yang tegak lurus. Untuk membuat garis tegak lurus, kita pilih yang perpendicular line. Silahkan diklik. Klik titik A, klik ruas garis WS. Nah, maka akan dibuatkan sebuah garis yang tegak lurus melalui titik A dan tegak lurus dengan WS. Dari sini, kita dapatkan bahwa WS itu kan tegak lurus ini. Jadi garis yang melalui titik A tegak lurus WS. Dan di sini ada berupa titik potong. Untuk membuat titik potong, kita gunakan menu yang kedua, pilih yang intersect. Jadi pilih garis yang pertama. Selanjutnya pilih garis yang WS juga, ruas garis WS. Nah, maka akan didapat titik potong, namanya titik potong di titik B. Seperti itu. Kita balik lagi supaya lebih mudah melihatnya. Kembali ya. Mana tadi? Peki. Balik. Peki.
Nah, seperti itu. PQ RSTU. Nah, ini. Oh, titik B-nya tidak kelihatan. Nah, biar kelihatan seperti itu. Selanjutnya, dari ini, langkah berikutnya kita akan membuat sebuah garis melalui titik B, tegak lurus dengan WS, berada pada bidang QSWU. Sama seperti tadi, untuk membuat garis tegak lurus kita gunakan perpendikular, berarti melalui titik B, tegak lurus dengan bidangnya. Nah, itu dia. Sama, kita akan cari titik potong antara garis melalui titik B dengan ruas garis QU. Kita gunakan intersect lagi. Klik garis yang melalui titik B, klik ruas garis QU. Maka akan memunculkan titik C. Nah, di sini kita tidak perlu membuat segitiga ABC, karena dari sini kita cukup mencari garis atau ruas garis yang merupakan proyeksi dari titik A ke ruas garis BC. Caranya dengan cara seperti tadi, kita hanya perlu menggunakan garis perpendikular, cari perpendikular dari dari titik A ke ruas garis BC. Gunakan menu perpendicular line, klik titik A, klik ruas garis yang melalui titik BC. Nah, maka kita akan mendapatkan titik potongnya. Sekarang kita tinggal cari titik potongnya, klik intersect lagi, cari titik potong antara proyeksi titik A ke ruas garis BC, yang ini, dengan garis yang melalui ruas garis BC. Nah, didapatlah titik D. Jadi, panjang atau jarak dari titik A ke bidang QSWU itu merupakan jarak dari A ke titik D atau panjang ruas garis dari A D. Itu. Kalau yang tadi yang kita bahas adalah A aksen, berarti A aksen itu sama dengan D. Nah, untuk mencari berapa panjangnya, kita hidupkan menu yang namanya cache. Jadi silahkan pilih, cari view, aktifkan menu cache. Nah, di sini kita masukkan. Untuk mencari jarak, kita gunakan formula distance. Distance, nah itu. Distance ada 3, titik ke objek, garis ke garis, bidang ke bidang. Nah, sekarang yang akan kita gunakan adalah ini, titik ke titik. Nah, ya karena kita sudah tahu titiknya, titik A dan titik D. Silahkan dibuat distance titik A, titik D. Jika sudah, tekan enter. Maka didapatlah nilai dari jarak dari A ke D adalah 2/2. Nah, sama seperti yang sudah kita kerjakan tadi. Nah, demikianlah salah satu alat yang bisa kalian gunakan untuk menyelesaikan soal-soal yang ada kaitannya dengan dimensi 3. Dan tentu saja dengan alat GeoGebra ini lebih mudah kalian dalam membuatkan ilustrasinya, karena dari gambarnya bisa kalian putar-putar sendiri. Oh, seperti ini. Jadi lebih mudah untuk melihatnya. Seperti itu. Nah, dilihat dari jawabannya, 2/2 berarti sebenarnya jarak AD ini merupakan setengah dari diagonalnya. Ya kan? Kita lihat dari gambar ini. Oh, itu. Ya tepat, panjang AD itu tepat setengah dari diagonalnya. Oke, demikian penjelasan saya tentang GeoGebra sebagai alat bantu untuk membantu kalian mengerjakan permasalahan terkait tentang dimensi 3. Jika ada pertanyaan, silahkan sampaikan pertanyaan. Sekian, terima kasih.